Marilah kita bersaat teduh sejenak untuk merenungkan dan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kasih Tuhan begitu tinggi, dalam dan luas melampaui pikiran kita. Lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan lagu Never Let You Go. Lord, you are more than anything. You are more than anything. More than anything. Lord, you are everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Lord, you are more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you are everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Love is higher, higher than the heaven. Mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Kita satu dalam doa. Segala kemuliaan hormat hanya bagi namamu Bapa. Di pagi hari ini kami kembali datang bersekutu lewat aplikasi Zoom Tuhan. Terima kasih karena di rumah kami masing-masing kami boleh kembali diberikan hati untuk rindu memuji dan memuliakan namamu Bapa. Kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami dan kesiapan hati kami untuk menghadap Engkau Bapa. Biar Engkau memberkati kami semua, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau pada hari ini. Sehingga ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya nanti, itu boleh menjadi kemuliaan bagi namamu Bapa. Jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam Zoom pada hari ini maupun juga mereka yang mempersiapkan diri, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya Bapa, kami mau teguhkan ibadah kami. Bawa pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu Kudus pada hari ini. Itulah datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang setia memelihara kita sekalian. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai daripada Tuhan Yesus Kristus
yang akan memberkati ibadah kita dari awal pertengahannya berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan berjaya atas segala perbuatannya dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Betapa Hebat, Betapa Kuat. Bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi, bisa melambaikan tangan. Ya udah Bapak, nggak ada nggak yang melambaikan tangan? Bisa lagi deh. Ya, saya boleh kesaksian lagi? Ah, nggak boleh. Silahkan Om. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu nyata setiap hari, setiap waktu. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kita selalu ada di depan kita. Yang pertama adalah saya bersyukur Tuhan mengaruniakan kita kesehatan. Saya selalu berdoa supaya kita semua sehat, karena di dalam kesehatan itu kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan saya mau menyaksikan dalam perjalanan hidup, berkat Tuhan itu bukan hanya dilihat
dari materi semata. Saya bersyukur ada anak saya di samping saya ini. Tuhan mengaruniakan dia kepintaran karena hasil dari ketekunan. Ketekunan dia belajar. Seharusnya sih dia yang bersaksi nih. Gimana? Kakak mau bersaksi? Ayo. Aduh, Papa aja deh. Ya udah. Nah, Tabita yang mau bersaksi bagaimana Tuhan Papa memimpin aja. dia memperoleh sesuatu berkat atas hasil belajarnya dia. Silakan Kak. Aduh, Papa sih. Sebenarnya guide-nya dia. Kak. Dia harus dicatat soalnya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi mungkin ini apa ya? Yang prestasi terbesar kamu ya dalam belajarnya. Iya, jadi kalau misalnya ingat-ingat masa kuliah dulu kan biasanya kita diingatkan untuk semester 1 sama semester 2 itu nilainya harus tinggi ya, nilainya harus 3,5 ke atas gitu supaya nanti semester berikutnya bisa ya apa IPK-nya tuh tetap bisa bertahan. Tetapi saya waktu semester 1, semester 2 itu pas ngepas di 3,5 waktu itu saya ngepas di 3,5 dan saya agak IPK-nya. Oh, IPK-nya ngepas di 3,5. Bahkan di semester 3 dan 4 itu IP saya turun cukup jauh ya dari 3,57 turunnya sampai 3,28. Menurut saya itu cukup jauh karena karena itu berpengaruh sekali ke saya nanti harus mengambil berapa mata kuliah. Kemudian akhirnya semester 5 ini saya harus melepas satu mata kuliah karena SKS-nya tidak mencukupi. Puji Tuhan melalui saya tidak mengambil satu mata kuliah itu, saya bisa jadi lebih fokus untuk belajar di mata kuliah yang lain. Dan semester 5 ini menurut saya berat sekali ya, Bapak Ibu, karena kondisi pandemi ini kan membuat kita jadi terbatas ya. Saya full belajar online dari pertama kuliah di semester 5 sampai kemarin ujian akhir itu tidak ada satupun kegiatan kuliah offline, semuanya dilakukan online, semua tugas-tugasnya juga dikumpulkannya online ya karena kampus ini menetapkan peraturan yang sangat ketat ketika pandemi. Dan saya juga selain kuliah itu saya juga kan mengajar les bahasa Inggris ya untuk anak-anak SD. Kemudian di semester 5 ini biasanya saya mengajar cuma hari Sabtu, tapi di semester 5 ini saya ditambahkan jadwal di hari Selasa dan Jumat yang itu menurut saya jadi tantangan juga gitu ketika harus membagi waktu antara mempersiapkan materi pengajaran untuk anak-anak ini dan belajar juga. Tapi puji Tuhan, dengan segala tantangan yang ada ini, saya bisa mengembalikan IPK saya jadi 3,5 ketika saya lihat hasilnya kemarin. Wah Tuhan luar biasa. Saya pikir saya nggak lulus 2 atau 3 mata kuliah, tapi ternyata yang saya khawatirkan itu malah yang bagus-bagus nilainya gitu. Jadi melalui kesaksian ini saya tuh IPK-nya 3,53, tapi IP semesternya itu 3,7. Jadi ada peningkatan ya. Iya, lumayan jauh soalnya semester kemarin dari 3,4 jadi 3,7 ya. Dengan kondisi pandemi seperti ini menurut saya pribadi itu sudah cukup jauh ya dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi gitu. Jadi melalui kesaksian ini saya diingatkan kembali
kita ini nggak perlu khawatir sama apapun yang terjadi di depan kita. Karena ketika ya udah kita jalanin, dan Tuhan pasti, kalau Tuhan melihat kita niat gitu menjalani sesuatu, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Saya bukan mahasiswa yang terbaik di kelas, masih ada banyak sekali yang jauh lebih baik nilainya dari saya, prestasinya jauh lebih baik, tapi Tuhan melihat dan Tuhan menyertai saya selama semester 5 kemarin ini, dan bukan berarti ketika nilai saya jelek Tuhan tidak Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan menyertai saya. Jadi gitu sih, jangan khawatir ya. Ya, puji Tuhan. Jadi saya sebenarnya hanya memancing anak saya supaya dia yang kesaksian, ya seperti itulah. Tapi puji Tuhan ya, kita punya Allah yang hidup, Allah yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti punya pergumulan, ya. Tapi jangan lupa bahwa Allah kita yang hidup dan Allah yang nyata itu matanya di segala tempat, ya. Artinya kemanapun kita melangkah, di situ Tuhan memberkati kita. Bukan hanya sekedar melindungi, menjaga, memberi makan, tetapi di dalam cara kita berpikir, kayak saya sebagai musisi, saya mendapatkan beberapa pekerjaan seperti aransemen lagu dan sebagainya. Itu Tuhan memberikan ide-ide yang begitu bagus, ya, begitu cepat sekali saya mendapatkannya. Demikian juga anak saya ketika proses belajar, ya, semuanya begitu indah dan begitu nyata. Kiranya kesaksian ini dapat memberikan semangat kepada kita, kita percaya dan yakin dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saya kembalikan kepada yang mau melanjutkan kesaksian. Apakah ada? Tommy itu mau bersaksi, Tommy. Silakan, Tommy. Ada Bang Tommy nih. Halo semuanya. Ya, udah lama nih saya nggak di GKBI ya. Ini sih saya. Tom udah berubah ya. GKSI, Tom. GKSI sekarang, Tom. GKSI ya. Iya, aduh, lu kemana aja selama ini, Tom? Ya. Udah lama ini. Jadi saya ini sharing-sharing aja ya. Sharing pergumulan saya waktu saya di Jogja yang pertama itu, saya udah pernah cerita sama Pak. Iya, kalau lagi stres telepon gue, kalau nggak stres nggak telepon gue, Tom. Bisa aja lu. Ya Pak Pendeta, maaf. Ya, jadi saya itu dapat pergumulan itu semua itu karena Tuhan itu pengen ngubah saya jangan mengandalkan diri saya sendiri gitu. Karena saya itu orangnya tipikal orang dulu ya, sebelum saya mendapatkan suatu teguran itu, saya itu mengandalkan diri saya sendiri. Apapun misalnya ada ini, saya ngikutin diri saya sendiri gitu. Dan sampai akhirnya ketika Tuhan ngasih saya ketika ada suatu mujizat yang saya terhindar dari celaka maut, dari yang pertama itu hampir terseret dari ombak, terus yang kedua hampir tertancap dari gipsum, itu saya dirubah oleh Tuhan untuk lu tuh harus ingat gue Tuhan lu nih gitu loh. Jadi saya tuh kayak ya udah saya pasrah aja lah gitu. Jadi perubahan yang saya alami ini ya saya sendiri coba kayak lagi proses lah untuk dalam masa-masa fase-fase bertobat gini gitu. Dan juga saya di Jogja pun juga mengalami ketidakjelasan pekerjaan juga gitu. Terus ketika saya Tuhan mulai merubah saya untuk yaudah kamu pulang aja ke Jakarta, di sana ada pekerjaan tapi tidak sesuai dengan
job desk saya gitu. Karena saya jujur, saya di Jakarta, kembali ke Jakarta ini, saya diajak teman saya untuk menjadi YouTuber. Jadi YouTuber. Bisa collab Dan sama itu gua pun dong. saya Bisa collab dong sama tidak gue. apa ya, bisa PSG ya. Tapi jujur aja PSG saya tidak apa ya. Jadi malah saya tuh diajakin sama teman, udah percaya diri aja, andalkan Tuhan aja, pasti lu bisa, kata teman saya gitu. Ya udah saya coba, karena YouTube-nya ini, kontennya ini tentang otomotif gitu. Dan saya pun juga bukan lulusan seorang jurnalistik gitu kan. Akhirnya yaudah seiring belajarnya perjalannya waktu, saya belajarlah untuk bagaimana sih sebagai jurnalistik itu yang benar, yang baik seperti apa. Dan puji Tuhan, sampai berjalannya waktu ini YouTube yang saya sama teman saya jalankan itu perkembangannya pesat sekali. Dan karena apa? Karena saya sudah mulai mengandalkan Tuhan. Karena saya tidak mau lagi mengandalkan diri saya sendiri, karena kalau saya mengandalkan diri saya sendiri itu hancur saya. Makanya Tuhan narik saya, menolong saya untuk berubah hidup saya untuk lebih dekat sama Tuhan, dengar kata Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, ikutin. Itu aja sih dari saya kesaksiannya. Terima kasih. Haleluya, Shalom. amin. Haleluya. Nah, udah cukupnya. Kayaknya kita belum pernah dengar kesaksian dari Eni nih. Dari jauh. Mau bersaksi nggak Eni? Silakan. Hai. Di mute dulu, nyalain dulu mic-nya. Ya. Halo, Mbak Fipar. Shalom, Pak. Silakan, Bu. Shalom, shalom. Tidak ada kesaksian, Pak. Belum ada. Nyanyi. Kiranya kita semua diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan. Kiranya kesaksian-kesaksian ini juga dapat menguatkan iman dan semangat kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Saat ini adalah waktunya bagi kita untuk datang ke hadirat Tuhan, mendengarkan sabdanya yang memberi kita damai sejahtera. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan lagu pujian Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat,
Bapa di sorga, terima kasih untuk pujian yang begitu indah telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahwa ketika kami datang di altar Tuhan, sesuatu terjadi pada diri kami, kepada hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa hati kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi kami pun melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Di tengah-tengah persekutuan kami tahu kuasa-kuasa raja kegelapan pun siap mengalihkan konsentrasi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan boleh menolong jalannya ibadah ini. Sehingga dari awal pertengahannya berakhirnya pemberitaan firman-Mu boleh dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Ya, shalom, jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masih boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan langsung saja dari Roma. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Lembaga kita memberikan judul keyakinan iman firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara dari pembacaan kita berbicara tentang kita lebih daripada pemenang. Sehingga saya memberikan satu tema yang kita pelajari bersama, yaitu kasih dari Allah menjadikan kita lebih dari pemenang. Itu kita bisa ambil di dalam bagiannya ayatnya yang ke-37 yang berkata bahwa karena kasih Tuhan menjadikan kita saat ini begitu istimewa. Bahkan
kita menganggap diri kita sebagai orang Kristen, bahwa kita menang sampai detik ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penegasan yang dituliskan oleh Paulus dalam bagian ini bahwa apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit tidak akan dapat memisahkan atau menjadi penghalang antara ciptaan Allah dengan kita. Bahkan kita sebagai ciptaan Allah dengan Dia. Dengan demikian, satu bukti nyata yang membuat kita terus sampai detik ini bersatu dengan Allah ialah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang menarik kita perhatikan dalam bagian ini ialah bagaimana keberadaan orang percaya dalam menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidup mereka. Pada akhirnya kita melihat bahwa siapakah yang menjadi benteng pertahanan orang percaya sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Roma 8 bisa dikatakan adalah puncak surat Roma sampai kini. Secara khusus, bagian ini menjawab pertanyaan pasal 7. Bapak Ibu kalau kita buka pasal 7 ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bagian ini menjawab pertanyaan itu. Sehingga dikatakan dalam ayatnya yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, yang malah menjadi pembebas kita, sehingga kita bebas daripada dosa, sehingga kita menang sampai detik ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Roma pasal 8 ini secara khusus bagian ini menjawab pertanyaan ayat ke-7, dan juga memberikan kita satu hal bahwa pembebasan yang kita miliki adalah dari Roh Kudus, yang tidak lain ialah daripada Kristus itu sendiri yang bangkit dan juga hadir di dalam dunia untuk membuktikan kasih-Nya dan cintanya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekilas kita kembali belajar akan bagian ini. Kita tidak bisa sama sekali Bapak Ibu bahwa ketika kita berbicara keyakinan iman, berbicara tentang kita menjadi pemenang, berbicara tentang Yesus mengasihi kita, berbicara tentang kebangkitan Kristus kepada kita, kita juga tidak bisa melepaskan konteks atau mengapa Paulus berbicara kepada jemaat di Roma bahwa mereka lebih daripada pemenang. Kita perlu belajar akan hal itu. Kenapa Paulus memuji jemaat Roma, tidak seperti jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, yang ada di Galatia, yang ada di Efesus, dan juga jemaat-jemaat yang lain. Kenapa jemaat Roma saja yang dikatakan Paulus bahwa mereka lebih daripada pemenang? Begitu istimewa jemaat Roma. Begitu luar biasa jemaat Roma di dalam menghadapi tantangan. Sehingga mereka dalam keyakinan iman, Paulus meneguhkan mereka bahwa mereka lebih daripada pemenang. Yang kita perlu belajar konteks. Mengapa Paulus berkata demikian? Bapak Ibu Saudara, sekilas kita belajar konteks ini. Bahwa kalimat lebih daripada pemenang berasal dari salah satu ayat di Roma. Kita tidak temukan kata ini dari ayat-ayat atau dari kitab-kitab lain selain dalam kitab Roma. Bapak Ibu, artinya kita perlu mempelajari lebih dalam sebelum dan sesudahnya untuk mengerti bahwa ada apa dengan jemaat Roma sehingga begitu istimewa mereka dikatakan lebih daripada pemenang, lebih daripada yang lain. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, jemaat di kota Roma adalah jemaat di kota besar, ibu kota negara Romawi pada waktu itu. Sebagai pengikut Kristus yang dianggap sekte pada waktu itu, mereka seringkali mengalami penindasan. Jemaat di Roma mengalami ketidakadilan. Jemaat di Roma mengalami namanya satu penyiksaan batin. Karena mereka harus dipaksa untuk menyembah dewa-dewa yang ada di Roma pada saat itu. Bahkan mereka harus dipaksa meninggalkan iman mereka. Mereka dipaksa untuk menyangkal Yesus. Bahkan mereka dipaksa untuk tidak lagi mempercayai Yesus. Tetapi apa yang dialami oleh jemaat Roma, Bapak Ibu? Mereka tabah dengan iman. Sekalipun di antara mereka disiksa, dipukuli, bahkan mati secara diadu dengan binatang buas. Kalau Bapak Ibu pernah menonton sejarah kerajaan Roma, sangat saya sudah pernah nonton dan saya sempat sedih melihat keberadaan
sejarah cerita orang-orang Kristen pada waktu itu dijadikan sebagai makanan buas dan segala macam. Bahkan mereka harus diadu, disuruh berkelahi dengan binatang buas. Begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Oleh karena itu pengharapan jemaat Roma tidak boleh hanya berhenti pada saat Tuhan sudah mati bagi mereka. Tetapi juga bahwa Tuhan Yesus juga sudah bangkit daripada kematian bagi jemaat Roma. Bapak Ibu, inilah pengharapan jemaat Roma yang luar biasa. Sehingga mereka tidak lagi memandang dunia sebagai satu kecintaan pada waktu itu. Mereka tidak lagi mempertahankan kedudukan mereka harus hidup atau tidak di tengah-tengah kerajaan Romawi pada waktu itu. Dunia semakin pudar bagi mereka, digantikan dengan pengharapan kekekalan di dalam Kristus. Karena bagi mereka, iman, keyakinan iman itu membuktikan ayat yang ke-1 bahwa siapakah yang akan menjadi pembela kita. Ketika kita menjadi pemenang, siapa yang akan membuat kita terus menjadi orang pemenang selain daripada Kristus. Itulah iman jemaat Roma pada waktu itu, Bapak Ibu. Sehingga dalam konteks ini bercerita tentang bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan orang Kristen daripada kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat memisahkan orang percaya dari pimpinan Tuhan. Sekalipun laut, ombak saat ini seolah-olah tidak bersahabat. Bahkan gempa terjadi di mana-mana. Bahkan semua hal mengkhawatirkan hidup kita. Situasi kita saat ini tidak kondusif karena adanya COVID-19. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apakah yang dapat memisahkan Bapak Ibu Saudara dan saya dari kasih Tuhan? Keyakinan iman. Berbicara tentang iman, kita tahu bahwa sampai detik ini tidak ada yang dapat menggentarkan orang Kristen. Kalaupun itu terjadi kepada kita, mengapa kita mesti takut? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada menyertai kita, kita tidak perlu takut dengan bahaya yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan jemaat Roma dari kasih Tuhan pada waktu itu. Kita kembali belajar kepada jemaat Roma, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan Kristus bagi mereka pada saat itu. Mereka tetap mengasihi Kristus walaupun mengalami penindasan. Diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Kesesakan terjadi. Bukan hanya kesesakan secara lahiriah yang kita lihat, tetapi secara batiniah karena mereka tidak bebas untuk beribadah. Mereka tidak punya kesempatan untuk memuji Tuhan, bahkan berkumpul seperti kita saat ini. Karena mereka harus dihalangi oleh pemerintahan Romawi. Karena harta benda mereka disita. Penganiayaan, bahkan mereka dipukuli, dianggap pemberontak karena tidak mau menyembah dewa-dewa atau patung Romawi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka merasa kelaparan karena mereka tidak diberi makan. Bahkan dikatakan bahwa ketelanjangan, mereka telanjang karena segala sesuatu yang mereka miliki diambil oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Mereka diperlakukan sebagai budak yang akan diumpankan kepada binatang buas. Itu keberadaan orang-orang Kristen pada waktu zaman Paulus melayani. Bapak Ibu Saudara, bahkan bahaya pedang sekalipun menjadi ancaman bagi mereka. Ketika mereka tidak turut kepada peraturan Romawi pada saat itu, mereka harus disembelih, mereka harus memberikan nyawa mereka untuk disembelih. Sehingga dalam ayatnya yang ke-36 di situ dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Itu bukti Bapak Ibu Saudara. Bahwa jemaat Roma betul-betul mengalami penganiayaan secara batin. Dan saya mau aplikasikan bagi kita pada saat ini Bapak Ibu. Jikalau kita selalu berkata, melihat dengan situasi yang ada, bahwa akhir zaman telah dekat. Alkitab mulai tergenapi satu persatu. Dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di luar daripada dugaan kita. Maka kita mulai berpikir, Tuhan akan seperti apa dunia ini sekarang? Akan bagaimana kita di dunia ini? Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, belajar daripada jemaat Roma. Mereka tidak hanya tersiksa secara batin, tetapi betul-betul hidup mereka mengalami tantangan yang ada secara langsung. Tetapi apakah mereka mundur daripada iman mereka? Apakah mereka mulai tergoyahkan dan tidak lagi percaya?
Keyakinan iman saat ini Bapak Ibu, itu yang kita butuhkan. Keteguhan iman saat ini menghadapi dunia saat ini. Yang selalu kita katakan bahwa kita sedang berada di dalam masa-masa penganiayaan. Mari, teguhkan iman kita. Hanya itu pengharapan kita, tidak ada yang lain. Kalau orang Kristen teguh berdiri di dalam iman mereka, berikat pinggangkan keselamatan daripada Tuhan, maka kita tidak perlu takut menghadapi bahaya sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dengan melihat konteks aniaya dan penindasan yang dialami oleh jemaat Roma pada waktu itu, kita saat ini diajar kembali melihat bahwa ternyata penganiayaan, bahwa ternyata penderitaan bukan hanya terjadi pada waktu ini atau pada saat kita menjadi percaya kepada Kristus, tapi sudah menjadi dari awal mulanya. Jemaat mula-mula mereka sudah mengalami penderitaan, mereka sudah diperhadapkan kepada persoalan hidup. Maka mengapa kita harus menutup diri dengan hal itu? Kita harus membuka hati kita lebar-lebar untuk melihat bahwa kesiapan kita untuk masuk di dalam masa-masa penganiayaan. Tetapi apakah yang dibutuhkan? Sekali lagi, keyakinan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lah yang akan menjadi pertaruhan kita untuk kuat di dalam masa-masa penganiayaan. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tentu dalam hal menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam konteks jemaat Roma ini, bukanlah kemudian bahwa hidup mereka menjadi enak atau nyaman. Ketika Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa kalian jemaat Roma lebih daripada pemenang, itu bukan membuat mereka bahwa mereka sudah nyaman, sudah baik, karena mereka sudah menang, sudah menjadi murid Kristus. Tetapi justru pernyataan Paulus bahwa mereka lebih dari pemenang membuat mereka harus siap mempertahankan apapun bagi pekerjaan Tuhan. Mempertahankan bahkan segala sesuatu. Hidup mereka pun sekalipun harus mereka berikan untuk mempertahankan pekerjaan Tuhan dalam jemaat Roma pada waktu itu, Bapak Ibu. Paulus mengatakan bahwa jika jemaat Roma sudah mencapai level lebih tinggi daripada pemenang, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Jadi jikalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah berada di level bahwa kita lebih daripada pemenang daripada yang lain, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari kasih Tuhan. Bapak, Ibu, sebab perkataan Paulus pada ayat sebelumnya, yaitu kita lebih daripada pemenang, berarti adanya suatu keunggulan, status yang tinggi nilainya, Bapak, Ibu. Jika di atas sudah tinggi, maka di atas yang tinggi akan ada yang lebih tinggi nilainya. Demikianlah ingin dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini sebagai orang percaya. Paulus ingin mengatakan bahwa orang percaya itu akan memiliki kekhususan tersendiri. Orang percaya yang lebih daripada pemenang tidak akan dapat lagi ditandingi oleh yang lain. Karena kalau sudah menang, pasti sudah tidak akan ada lagi yang menang. Karena itu jangan kita menjadikan kemenangan kita Bapak Ibu Saudara membuat kita lengah, membuat kita tergoyahkan, membuat kita melihat situasi akhirnya membuat kita lemah dan tidak lagi berdaya Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini, itu siapakah yang akan apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan menyangkut dengan bagian ini, bahwa kita lebih dari pemenang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melebihi dari segala-galanya di atas kemenangan yang kita miliki? Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Kita sudah belajar kepada jemaat Roma, bagaimana mereka tersiksa mengalami penganiayaan-penganiayaan pada masa itu. Bagaimana mereka mengalami penyiksaan secara batin. Di sekeliling mereka tidak ada yang mendukung. Bahkan mereka tidak memiliki kebebasan di dalam beriman kepada Kristus. Jangankan beribadah, beriman aja. Mereka tidak diberikan kesempatan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Kita sudah belajar Bapak Ibu, bahwa dalam bahaya ini, jemaat Roma tidak pernah takut mempertaruhkan hidup mereka demi membuktikan iman mereka kepada Kristus. Dan saat ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kita mau aplikasikan di dalam hidup kita pada saat ini.
di situasi seperti ini Bapak Ibu, kita perlu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan, waktu, dan di mana Tuhan akan datang. Tapi yang kita butuhkan saat ini ialah berjaga-jaga di dalam iman kita. Oleh sebab itu, yang menjadi aplikasinya bagi kita ialah bagaimana dengan kita saat ini. Dengan melihat keadaan Roma, dengan belajar daripada keadaan Roma, yang dikatakan bahwa mereka lebih daripada pemenang. Maka saat ini pula, saya mau berkata di tengah-tengah kita, bahwa kita juga saat ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang menang. Tetapi, apakah kita sudah teruji dalam penganiayaan dan penderitaan? Bapak, Ibu, Saudara, seperti yang terjadi kepada jemaat Roma, adalah sesuatu hal yang perlu kita pikirkan. Bahwa apakah iman kita juga sudah teruji di dalam penganiayaan? Jika memang hal itu sudah teruji, maka kita pantas, Bapak Ibu, disebut lebih daripada pemenang. Akan tetapi jika hidup kita masih belum mencontoh, belum meneladani iman jemaat Roma pada waktu itu, sesungguhnya kita belum pantas dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengaku lebih daripada pemenang, tetapi dalam hidup kita ini masih saja kita kalah oleh dosa. Masih saja kita mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Masih saja kita suka berbuat dosa. Masih suka hidup di dalam dosa. Baik yang nyata maupun Bapak Ibu yang tersembunyi. Kita masih cinta dengan keadaan kita yang lama. Dan masih kalah oleh dunia. Masih mencintai dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar daripada jemaat Roma. Ketika mereka mengakui diri mereka bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Segala sesuatu mereka tanggalkan untuk Yesus. Bahkan sekalipun dalam ayatnya yang ke-35, bahwa mereka mengalami penindasan, ketelanjangan, mereka mengalami bahaya maut, pedang sekalipun. Tetapi mereka meninggalkan semua itu dan mereka mau tertuju kepada Kristus. Minimal Bapak Ibu Saudara, berjuanglah untuk menang dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya pada hari penghakiman, jeripaya kita di dalam Tuhan akan berbuahkan mahkota kehidupan. Minimal itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terlalu berpikir jauh untuk menjangkau orang-orang lain, menyelamatkan bahkan membawa orang itu lebih dekat kepada Tuhan. Tapi mari kita eratkan diri kita terlebih dahulu. Kita yakinkan diri kita dengan keyakinan iman kita. Bahwa betul Kristus adalah pembela kita, maka kita pasti sampai kepada penghakiman dan menerima mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, iman kita perlu kita teguhkan, kita pertahankan di dalam mengalami penganiayaan, penderitaan. Sekali lagi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, apapun itu bentuknya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-38 Bapak Ibu, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu kekuatan iman kita pada saat ini, keteguhan iman Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa apapun yang terjadi Bapak Ibu, sekalipun dunia saat ini sudah mulai tidak bersahabat dengan kita, tidak ada sesuatu yang membahayakan hidup kita kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi Paulus menunjukkan keyakinan iman kita pada saat ini sebagai orang percaya. Baik itu kepada jemaat Roma pada waktu itu maupun kepada kita. Bahwa apapun yang ada di langit, di bumi, di bawah tanah ini, tidak akan ada yang dapat dan sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Biarlah Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah bangsa kita seperti saat ini, di tengah-tengah perekonomian bangsa kita, bahkan di tengah-tengah kita pun merasakan dampak yang terjadi atas bangsa kita. Kita melihat saudara-saudara kita terjadi gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Mari Bapak Ibu, sekali lagi bahwa semua itu tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita pisah daripada kasih Tuhan, tapi akan membuat kita lebih erat untuk hidup mengandalkan Tuhan sepanjang kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sempurna, namun hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi sekali lagi Tuhan, Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, bahkan Engkau menjadi pembela kami Tuhan. Engkau membuat kami lebih daripada pemenang, karena sampai detik ini kami ada. Kami melihat kasih dan penyertaan Kristus menyertai kami di tahun 2021 ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mau berserah kepadamu. Teguhkan, kuatkan iman kami untuk semakin berserah diri kepada Engkau di tengah-tengah persoalan dan situasi yang terjadi di bangsa bahkan di dunia saat ini Bapa. Kami mau hidup kami dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Kami mau iman kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepadamu. Amin. Saya persilahkan kembali kepada Tabita. Puji Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya kita semua semakin kuat dalam iman kita kepada Tuhan, dan karena keyakinan kita kepada Tuhan inilah yang menguatkan kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Sebagai respon dari firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama semua orang percaya dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, maka saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada hari ini. Dan persembahan kita pada hari ini adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diaken Eri. Marilah kita menyanyikan pujian, Jubilah Toprak Rasmada Hidup sebagai alat persembahan. Bagi yang hari ini berdoa persembahan, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bersama kami Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menikmati sebuah firman yang sungguh indah Tuhan. Dan sebagai bentuk dari terima kasih kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan yang diterima oleh gereja ini Tuhan, untuk memberkati pengembangan, pelayanan atas semua program gereja yang akan dikerjakan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati dengan limpah. Bukakan tikap-tikap langit buat kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan. Marilah kita melanjutkan hari-hari kita
dengan penyertaan dan bimbingan Tuhan yang selalu membawa kita kepada rencananya yang mulia. Untuk menutup ibadah ini, marilah kita menaikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, akan kekurangan Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyelamatkan jiwa. Dia menuntun di jalan yang benar oleh kenal namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan itulah yang menghibur aku. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyelamatkan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, dan aku pun akan diandalkan Tuhan sepanjang masa. Engkau telah, terima kasih Tuhan, karena di ibadah ini Tuhan, Engkau telah bersama dengan kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan kami masuk kepada doa syafaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang sudah terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Hamba berdoa satu persatu buat keluarga Pak Armstrong, dan Engkau pakai mereka satu persatu Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Berkati kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Engkau campur tangan kehidupan keluarga ini supaya semakin jadi terang di tengah-tengah lingkungan mereka. Hamba berdoa buat Tante Eda dan keluarga. Berdoa buat Om yang sedang terbaring sakit, Engkau pulihkan berangsur kekuatan tubuhnya Tuhan. Tante Eda bersama keluarga, anak-anak, cucu-cucunya, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini satu persatu Tuhan. Dan hamba berdoa buat saudari Eni Tuhan. Engkau campur tangan kehidupannya, Engkau pakai dia dan dahsyat apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia kerjakan. Hanya Engkau yang bisa menolong dan memberkatinya Tuhan. Dimanapun dia berada, Engkau jaga selalu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Vera dan Oma Mokar Tuhan.
di rumah. Engkau jaga, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau berkati Ibu Vera, Oma Morkar Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau jaga keluarga ini Tuhan, selalu menjadi terang Tuhan, biarlah Tuhan berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa buat Pak Indra sekeluarga dan Ibu Fitri Tuhan, satu persatu Tuhan, apapun yang Pak Indra kerjakan Tuhan, Engkau campur tangan. Bisnis Ibu Fitri Engkau campur tangan Tuhan, anak-anaknya dalam pendidikannya Engkau jaga, Engkau campur tangan, Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Teguh dan Deborah dan sekeluarga Tuhan. Engkau campur tangan kehidupan mereka Tuhan. Engkau jaga di mana apapun yang Deborah kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Engkau beri kesehatan yang Engkau jaga keluarga ini Tuhan. Berkati keluarga ini selalu Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Lulu sekeluarga. Hamba berdoa buat Bung Riko Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga besarnya, buat Eka dan yang lain-lain Tuhan yang ada di manapun. Engkau jaga keluarga ini Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau pakai Ibu Lulu tetap di dalam pelayanan, Engkau pakai dia dan dahsyat, apapun yang dia kerjakan, apapun pekerjaannya, Engkau berkati, Engkau campur tangan, Engkau selalu berada dengan dia, jaga kesehatannya Tuhan. Hamba berdoa buat Pendeta Lydia Tuhan, pakai dia semakin hari semakin heran, pakai dengan dahsyat, dengan urapan yang dahsyat, Engkau jaga selalu kesehatannya, Engkau beri kekuatan kehidupannya, Engkau jaga juga adiknya akan menuju sekolah Kalimantan, Engkau jaga keluarga besarnya di Sulawesi Tuhan, pakai dia dan heran, biarlah segala puji, hormat untuk seluruh pelayanan yang dia lakukan, pakai dia semakin hari semakin dahsyat, tambahkanlah hikmat karunia-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Lydia Tuhan, Engkau jaga dia, Engkau pakai dia sebagai diaken Tuhan di GKSI Given. Dia telah melayani dengan sungguh setia kepadamu. Apa yang dia gumuli, apa yang dia mohonkan, Engkau buka jalan, Engkau bela Tuhan. Engkau jaga juga keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun Ibu Lydia berada, Engkau tutup bungkus dan kuasa darahnya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat Pendeta Lilis Tuhan. Engkau jaga campur tangan keluarga besarnya juga, Engkau jaga Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, kuliah dia Tuhan, pekerjaan dia, Engkau jaga campur tangan. Pakai dia semakin hari semakin dahsyat dalam melayani Engkau Tuhan. Jaga kesehatannya. Biar Engkau selalu berada dengan dia dimanapun dia berada. Engkau jaga pelihara. Pakai dia semakin hari semakin dahsyat dalam melayani Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat Eri Tuhan bersama istrinya Tuhan di rumah. Engkau jaga pelihara Tuhan. Engkau campur tangan kehidupannya. Selalu Engkau bersama dengan dia. Biarlah Engkau pakai dia dengan lebih hari lebih dahsyat lagi, dan Engkau campur tangan pelayanannya sebagai diaken di GKSI Given. Hamba berdoa buat Ibu Pak Joko dan Ibu Evi Tuhan, Stella dan Yosua. Keluarga ini Engkau jaga, Engkau campur tangan pekerjaan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Stella dan Yosua. Engkau berkati Tuhan. Pekerjaan Ibu Joko juga Engkau campur tangan. Engkau jaga keluarga, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat Revi dan mamanya. Engkau jaga, Engkau pulihkan kesehatan ibunya Tuhan. Engkau campur tangan. Engkau pakai pelayanan Revi Tuhan sebagai pemain musik. Pekerjaannya Engkau campur tangan supaya semakin hari semakin diberkati dan nama-Mu dipuji dan besarkan melalui pekerjaannya. Hamba berdoa buat Sutri Welda Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, Engkau bela dia. Sebagai karyawan atau sebagai mahasiswa dimanapun dia berada, Engkau pakai menjadi saksi dimanapun. Selalu Engkau campur tangan kehidupannya. Hamba berdoa untuk Tommy Tuhan, Engkau pakai dia dan Herman berkati apa yang dia lakukan sekarang Tuhan. Baik dimanapun dia berada, biar dia jadi saksi Tuhan. Pakai Tommy dengan dahsyat. Jaga keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh jemaat yang tidak bersama dengan ibadah ini Tuhan, di mana di rumah mereka masing-masing, hamba berdoa satu persatu, lawat mereka, jaga kesehatan mereka, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka gumuli Tuhan. Jadikan mereka pemenang dalam setiap pergumulan mereka, dan Engkau jaga kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja GKSI Given Tuhan, dengan segala program-programnya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau bela, Engkau berikan kami kesempatan untuk melaksanakan program itu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk founder gereja ini Tuhan, Pendeta Yopi Wehanto dan Ibu Desi Wehanto bersama keluarganya di Bali sana. Engkau jaga pelihara mereka, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Engkau pulihkan kesehatan Pendeta Desi Tuhan, supaya Tuhan dia semakin dapat
pemulihan daripada Engkau. Dimanapun Pendeta Yopi Wihanto melayani, Engkau pakai dengan dahsyat. Terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa buat ibu hamba yang sedang sakit mah dan kaki dalam nama Yesus juga Engkau sembuhkan, di dalam nama Yesus Engkau beri kekuatan, di dalam nama Yesus Engkau beri sukacita Tuhan, segala tekanan-tekanan karena dia sudah merasa ingin berbakti Tuhan secara pertemuan tapi tidak bisa. Tuhan, Engkau berikan dia sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa untuk pekerjaan hamba yang sedang hamba bekerja dan rencana hidup hamba Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan hamba Engkau bela, Engkau berikan kemenangan Tuhan. Hamba berdoa juga saat ini buat bangsa dan negara ini. Hamba berdoa buat presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet menteri, anggota DPR, MPR, para gubernur, wali kota, dan para ketua gugus tugas, para relawan Tuhan yang sedang menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk menjaga negara ini supaya semakin stabil. Dan Tuhan, pandemi ini kami tahu ini adalah sampar daripada-Mu sebagai bentuk tanda-tanda akhir zaman Tuhan. Tapi kami berseru kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kesempatan Tuhan, Engkau lalui pandemi ini Tuhan, supaya kami boleh kembali beribadah, ada kebebasan kami beribadah, dan kebebasan itu kami pergunakan sebaik mungkin Tuhan, untuk melayani Engkau dengan baik, untuk melayani Engkau dengan dahsyat, untuk melayani Engkau dengan taat. Hamba berdoa Tuhan untuk ekonomi yang sedang terpuruk Tuhan, di semua negara, Engkau campur tangan supaya ekonomi boleh berkembang lagi Tuhan. Banyak orang bisa memulai pekerjaan kembali, banyak orang bisa berusaha dengan baik. Tuhan, Engkau berikan kesempatan. Semua orang telah melihat kuasa-Mu Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu ilmu, pengetahuan, kecerdasan, kepintaran yang dapat melampaui kekuasaan-Mu. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan misteri, cakrawala dan sisi bumi adalah milik-Mu Tuhan. Oleh itu kami berharap dan bersandar kepada-Mu, kami minta ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan berikanlah pengampunan kepada bumi ini Tuhan. Berikan kami kesempatan lagi Tuhan, untuk melakukan ibadah kami, pelayanan kami kepada-Mu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, buat seluruh jemaat. Sekali lagi Tuhan, Engkau jaga kesehatan mereka. Ketika mereka bepergian Tuhan, darah anak domba Paskah memeteraikan kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami bisa terhindar dari pandemi ini Tuhan. Kami takut Tuhan, tapi kami harus melakukan aktivitas itu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kekasih-kekasih Allah, jemaat kecintaan Allah, ibadah online Zoom ini telah selesai. Kembalilah beraktivitas jemaat melalui kegiatan pekerjaan, usaha di rumah masing-masing, atau nanti sepanjang minggu berjalan ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pendidikan keluarga anak-anakmu, memberkati kesehatanmu, menutup bungkus kesehatan keluargamu. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, mengajak kita bersama-sama dengan Dia, memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Terima kasih.